Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Sintiawati, saya dari SI 5K. Saya akan menjelaskan penjelasan dari chapter 3 yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem pada slide ke-7, 8, dan 12. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan slide 7. Di slide 7 itu terdapat sistem analis activities, dan di sana terdapat bagian-bagian. Pertama itu research and understand the problem. Itu maksudnya pelajari dan pahami masalahnya. Setelah pelajari dan pahami masalahnya, lanjut verify that the benefit of solving the problem outweigh the cost. Itu maksudnya kita setelah mempelajari, kita memverifikasi bahwa manfaat dari pemecahan masalah itu lebih besar daripada biaya. Setelah itu kita define the requirement of solving the problem. Setelah memverifikasi, kita menentukan persyaratan untuk memecahkan masalah. Nah, setelah menentukan, kita development of set of possible solution alternatif. Itu maksudnya setelah menentukan, kita mengembangkan satu set solusi yang mungkin atau menggunakan jalur alternatif. Nah, setelah mengembangkan satu set, kita design which solution is best and the make a recommendation. Itu maksudnya setelah kita mengembangkan, kita memutuskan solusi mana yang terbaik dalam membuat rekomendasi. Nah, setelah memutuskan solusi yang terbaik, kita define the detail of the question solution. Itu maksudnya kita tentukan detail dari solusi yang kita pilih tadi. Kita tentukan yang mana yang terbaik. Nah, selanjutnya implement the solution. Setelah kita menentukan yang terbaik solusi tadi, kita terapkan solusi itu. Nah, setelah kita terapkan, monitor to make sure that you obtain the described result. Nah, monitor untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan hasil yang diinginkan. Setelah kita tentukan detail itu, kita terapkan, kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide ke-8, yaitu sistem analis activities kedua. Nah, di sistem analisis activities yang kedua ini terdapat 4, yaitu planning, kedua analisis, ketiga desain, keempat implementasi. Nah, pertama planning atau perencanaan. Fase perencanaan ini adalah proses mendasar untuk memahami mengapa sistem informasi itu harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangunnya. Itu planning atau perencanaan. Kedua, analisis. Nah, tahap analisis ini menjawab pertanyaan siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan sistem, dan di mana serta kapan akan digunakan. Selama fase ini, tim proyek menyelidiki sistem apapun yang ada saat ini. Yang ketiga yaitu desain. Fase desain memutuskan bagaimana sistem akan beroperasi dalam hal perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang akan ada antar muka pengguna, formular, dan laporan yang akan digunakan, dan program khusus, database, dan file yang akan dibutuhkan. Yang keempat itu implementasi atau penerapan. Fase terakhir ini dalam SDLC adalah fase implementasi di mana sistem benar-benar dibangun, dibeli dalam hal desain perangkat lunak yang dikemas dan diinstal. Slide ke-12. Pada slide ke-12 ini terdapat gambar para stakeholder sistem informasi. Apa sih stakeholder? Stakeholder dapat diartikan sebagai seseorang, individu, ataupun sekelompok orang yang memiliki ketertarikan pada suatu bidang tertentu yang bisa terdiri dari pekerja teknis maupun non-teknis. Nah, seperti di gambar ada
steering committee, user 1, user 2, user N, manajemen atau sistem owner, database administrator, interface design expert, network administrator, application programmer, information technology vendor. Ini semua termasuk sistem analis. Karena sistem analis itu merupakan stakeholder yang unik yang berperan sebagai fasilitator atau pelatih, menjembatani jurang komunikasi yang dapat secara alamiah berkembang antara pemilik dan pengguna, sistem non-teknis dan desainer beserta pembangun sistem teknis.